Usaha PKS bangkitkan halu hantu PKI, instruksikan nonton film G30 SPKI. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Setiap tanggal 30 September atau mendekati tanggal tersebut ada saja pihak-pihak yang mencoba membangkitkan ingatan rakyat tentang PKI. Pasalnya di tanggal dan bulan tersebut dipahami sebagai gerakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang ditandai dengan penculikan dan terbunuhnya 7 jenderal sehingga dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Sampai akhirnya dibuatlah film tersebut. Perlu kiranya diketahui oleh kita semua. Dikutip harian Kompas Sabtu 15 September 1984, film ini awalnya diberi judul Sejarah Orde Baru, namun kemudian diubah menjadi Pengkhianatan G30 SPKI. Jadi dari judul yang berubah saja kita dapat mengetahui jika film tersebut kental sekali dengan nama campur tangan Orde Baru dalam pembuatannya, yang saat itu disutradarai Arifin C. Nur. Sampai akhirnya film yang biasanya diputar ulang di TVRI tersebut terakhir diputar pada tahun 1998 sampai sekarang. Dikutip harian Kompas 24 September 1998, Menteri Penerangan atau Menpen saat itu, Muhammad Yunus, mengkritik film yang disebut-sebut menghabiskan dana 800 juta rupiah dalam pembuatannya itu. Saat itu dia menyampaikannya dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, Rabu 23 September 98. Muhammad Yunus juga menegaskan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, Serangan Fajar, menurutnya tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Karena itu tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30 SPKI, ujarnya. Nah, tapi yang lucu, Partai Keadilan Sosial atau PKS tiba-tiba saja menginstruksikan kepada para kadernya untuk menonton film Pengkhianatan G30 SPKI. Instruksi tersebut dikeluarkan Syaiqo melalui surat resmi yang dikeluarkan DPP PKS dengan nomor surat 12D-INT-Pres-PKS-2021. Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ideologi komunis sangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya di masa kini dan yang akan datang, kata Syaiqo dalam instruksinya dikutip Kamis 30 September. Ada 4 poin yang tertuang dalam instruksi tersebut. Pertama, Syaiqo menginstruksikan kadernya menyaksikan film Pengkhianatan G30 SPKI pada 30 September 2021 melalui televisi atau media lainnya yang menayangkan. Kedua, Syaiqo juga menginstruksikan kader PKS untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2021 dan 1 tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2021. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah atau di tempat-tempat lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Melaksanakan instruksi Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bunyi poin keempat, PKS olah seperti penguasa saja, memerintahkan nonton film dan dikibarkan bendera segala. Bagi yang waras sudah pasti tahu tujuan dari PKS tersebut, semata-mata hanya ingin mendapatkan apresiasi masyarakat dan bak nasionalis habis. Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan Cikal Bakal Partai Keadilan Sejahtera, memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah, terlepas apakah ada hubungannya atau tidak dengan PKS. Sementara itu kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri dilarang berkembang di berbagai negara di dunia. Bahkan Dewan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan tidak mewakili nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dewan tersebut menggambarkan organisasi yang berpusat di Mesir tersebut sebagai kelompok sesat yang merusak hidup berdampingan di dalam negara dan membuat hasutan kekerasan dan terorisme. Jadi sangat paradoks, bukan? Tanpa harus diinstruksikan atau diingatkan sekalipun, masyarakat juga sudah mengetahuinya jika paham komunis sudah dilarang di republik ini. Jadi tak perlu seolah-olah atau seakan-akan seperti paling peduli dengan bahaya komunis saja. Ada-ada saja jika dipikir secara logika, sementara pemerintah saja bersikap biasa saja tak seheboh PKS. Ini sebuah partai yang memiliki rekam jejak ada kaitannya dengan Ikhwanul Muslimin, kok terlihat nasionalis sekali. Sementara itu, pengadilan Mesir memerintahkan 50 pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin dimasukkan ke dalam daftar terorisme negara itu. Dilansir dari Egypt Independent, Kamis 28 Oktober 2021, media lokal melaporkan bahwa pengadilan kriminal Kairo pada Senin 25 Januari waktu setempat mengeluarkan putusan untuk memasukkan 50 pemimpin Ikhwanul Muslimin dalam daftar teroris selama 5 tahun mulai dari tanggal putusan.
Jadi kiranya usaha PKS yang berusaha keras membangkitkan hantu PKI dengan cara menginstruksikan nonton film dengan maksud dan tujuan di atas hanyalah narasi recehan yang berusaha menarik masyarakat Indonesia, halusinasi tingkat tinggi, dan mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Sekarang itu yang diwaspadai bukan komunis, tapi teroris. Rakyat sudah cerdas, tak terpedaya dengan orang-orang yang paling nasionalis, tapi latar belakangnya mengingis, sok agamis. Bagaimana menurut Anda? Jadi agenda rapat paripurna soal interpelasi Formula E, omongan siapa yang benar? Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Berita bahwa ada 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak menghadiri agenda bahasan soal interpelasi terhadap Anies Baswedan dengan Formula E-nya, bahkan menganggapnya sebagai rencana yang ilegal, sehingga kalaupun dipaksakan terus ada hasil akan dianggap tidak sah. Bagi saya tidak terlalu mengejutkan, biasa saja, terutama sejak kelompok yang sama mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta lalu menikmati jamuan makan malam. Sebelum perut mereka kenyang lalu melontarkan hasil kesepakatan menolak rencana interpelasi yang digagas oleh fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Ngototnya PSI untuk terus menggolkan hak tanya supaya isu Formula E menjadi jelas dengan mendengar langsung dari mulut Anies Baswedan, juga mewakili suara masyarakat yang menghendaki agar ada penjelasan resmi dari sang gubernur. Apalagi Wagub Riza sempat berkata bahwa Formula E ini tujuannya baik. Lah kalau baik berarti masyarakat khususnya warga DKI Jakarta justru perlu mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya kan? Lawang pakai dananya yang sudah terlanjur keluar dan masih harus dibayarkan berasal dari APBD loh, bukan uangnya gubernur, wakil gubernur, pimpinan dari ketujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta, juga bukan hasil iuran dari para pendukung fanatik Anies atau para kader partai dari ketujuh fraksi itu kok. Namun, sejak dipimpin oleh Anies Baswedan kita bisa mengernyitkan dahi kalau sudah berbicara soal kewajaran dalam penggunaan keuangan daerah. Munculnya berbagai proyek benda mati dengan anggaran fantastis, tapi kurang berguna rasanya sudah jelas menunjukkan adanya ketidakwajaran itu. Belum lagi kalau bicara kebijakan atau program-program lainnya, seperti normalisasi sungai hingga rumah DP 0, yang kini semakin menunjukkan akan menuju pada program 0 besar, karena belum ada buktinya. Kembali ke penolakan interpelasi, lucu bener loh ini. Kalau menurut pengamatan awam saya, kelompok yang seharusnya mengawasi penggunaan keuangan rakyat oleh pemimpin daerah malah terkesan berkawan akrab dengan sosok yang diawasi itu, pakai menerima jamuan makan malam pula tuh. Bagaimana mungkin kalau sudah begitu, rakyat berharap akan ada keberanian dan ketegasan dalam mengungkap dugaan adanya ketidakbenaran terkait hajatan Formula E, yang urusan pembayaran uang mukanya juga sama-sama tidak jelas, seperti tidak jelasnya kapan balapan mobil listrik itu jadi digelar di Indonesia. Sementara itu sekalipun disebut ilegal, bahkan menurut M. Taufik dari fraksi Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, agenda rapat interpelasi itu merupakan colongan dari keputusan hasil rapat Badan Musyawarah atau BAMUS yang dilakukan pada Senin 27 September 2021. Tapi hal itu dibantah oleh Prasetyo Edi Marsudi dengan berkata bahwa penyelenggaraan rapat paripurna terkait interpelasi sudah berdasarkan tata tertib yang ada. Karena di Tatip mengatakan 15 orang sudah cukup untuk dijadwalkan tadi dan disetujui. Tanggal 28 besok paripurna, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 27 September 2021, seperti dilansir laman liputan6.com. Suara yang lain dari anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, menyebutkan juga menyatakan bahwa penetapan rapat paripurna untuk interpelasi Formula E sudah berdasarkan aturan tata tertib atau tatip. Tadi diminta pendapat kepada yang hadir, ada 7 fraksi dan tidak ada penolakan. Tentunya itu bukan agenda yang dari pimpinan DPRD, tapi atas usulan anggota BAMUS yang hadir. Karena tidak ada penolakan maka diputuskan untuk dijadwalkan besok, kata Gilbert. Kalau tidak setuju jangan berbicara hanya di media, tetapi menggunakan forum paripurna sebagai forum tertinggi DPRD. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan umum sikap fraksi Ibu Gilbert dengan yakin. Pendapat terakhir ini bagi saya sangat jelas, semua ada forum dan aturannya, bahkan termasuk saat menyatakan ketidaksetujuan akan rencana interpelasi itu. Bukannya malah dibahas di meja makan dengan orang yang seharusnya diawasi oleh kumpulan dari ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta itu.
Nah, silahkan simpulkan sendiri soal perbedaan pandangan dan komentar ini. Saya cuma punya satu prinsip sederhana. Kalau dalam satu perkara ada dua pendapat yang bertolak belakang seperti ini, hanya ada satu pihak yang benar, yang berarti pihak yang satunya bisa jadi tidak benar, lalu berusaha menutup-nutupi kebenaran dengan bersuara keras dan lantang. Masa benar semua, tapi suaranya beda? Nggak mungkin, pakai banget, iya kan? Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.